Berdoa selesai. Semuanya gimana kabar kalian? Kabar kalian baik ya? Ya. Bapak di sini akan sebelum ke materi, Bapak lihat dulu kebersihan kelasnya ya. Terima kasih. Mohon dijaga sampai akhir pelajarannya. Ya. Kelasnya bersih, pasti kalian belajarnya juga nyaman. Ya. Ada yang nggak hadir ya? Anda sakit ya? Dan tiga alfa itu ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, apa sih kecerdasan artifisial itu? Nah, sebelumnya adapun tujuannya itu yaitu video pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kita didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat berbasis KA atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan langkah-langkah penggunaan perangkat berbasis KA untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. 3. Mengoperasikan aplikasi KA sederhana, contoh ChatGPT, Google Translate Machine, atau Image Classifier. 4. Menguji hasil aplikasi KA berdasarkan skenario penggunaan yang telah dirancang. Nah, kalian sebelumnya tahu KA nggak? Enggak ya? Nah, sekarang Bapak akan jelaskan seperti apa itu KA atau kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Kecerdasan artifisial atau KA, Artificial Intelligence atau AI, adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. KA berusaha membuat komputer berpikir dan bertindak seperti manusia. Ingat, bertindak atau berpikir seperti manusia, bukan menjadi manusia ya KA itu ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, adapun penerapan KA atau AI itu ada di bidang kesehatan, kendaraan, keuangan, pengawasan, media sosial, game, dan lain sebagainya. Ya, banyak kali ya. Dan masih banyak lagi dari peternakan, pertanian. Ini yang sering, ini kan kalian ya, media sosial biasanya ya. Ya. Macam-macam aplikasi berbasis KA, yaitu ChatGPT, yaitu asisten percakapan berbasis teks. Kalian tahu ChatGPT nggak? Tahu. Yang pakai ada yang belum ya? Nah, itu termasuk KA juga ya. Juga ada Grammarly, penulisan kata bahasa berbasis AI. Juga ada Canva ini kalian ya, Canva yang edit foto biasanya ya, buat poster bisa di Canva dan lain sebagainya. Dan aplikasi yang lain kayak Netflix itu termasuk juga KA ya. Google Translate semuanya ada. Robot cerdas, smart kamera juga itu berbasis KA. Nah, ada pun langkah-langkah penggunaan perangkat KA, yaitu 1. Identifikasi tujuan penggunaan. Identifikasi dulu apa kalian mau apa, misalnya dari KA itu ya digunakan. Yang kedua, pilihlah perangkat KA yang sesuai. Misalnya kalian mau buat apa, misalnya gambar, kalian pakai Canva ya, buat poster bisa. Pilihlah. 3. Persiapkan perangkat yang diakses. Perangkat yang diakses kayak HP misalnya atau laptop, juga kuota tentunya ya. Kalau nggak punya kuota sulit tentunya ya. Atau nggak wifi ya. Juga 4 itu masukkan inputnya. Tahu input? Tahu ya, masukkan apa yang diinginkan kalian ya. Misalnya kalau di Canva saya mau buat poster apa misalnya, poster lomba misalnya, promosi kalian nanti bisa bikin nanti ya. Yang kelima ada analisis dan interpretasi output. Nah, nanti ada modulnya tuh. Yang kedua ada input, pasti ada outputnya. Yang
Nah, terus kalian yang berikutnya itu modifikasi atau lanjutan penggunaan. Nah, modifikasi jangan meniru apa istilahnya ya, meniru ya apa namanya istilahnya plek apa plek ya plek apa plek nah itulah jangan kelalaian tapi modifikasi telah lagi ya lihat lagi begininya hasilnya itu jangan langsung diambil misalnya kalian buat gini titik-titik misalnya kalian buat gambar apa misalnya foto kalian dimasukkan nanti kalian edit menjadi animasi apa gini misalnya itu ya atau enggak nanya apa tugas ini boleh tapi nanti jangan diambil sepenuhnya modifikasi lagi ya kata-katanya ingat AI ini atau KA ini adalah berpikir dan bertindak seperti manusia tapi bukan manusia ya 7 nah lanjutkan penggunaan ya gimana 7 simpan dokumen perhatikan hasil nah simpan habis itu refleksi evaluasi ya direfleksi lagi ya. Nah, ingat di sini kan KA. Apa bedanya KA dengan manusia? Menurut kalian apa bedanya? Bedanya apa? Kalau KA apa bedanya sama manusia? Ayo, yang mau? Ya, nggak apa-apa. Ayo silakan. Tadi siapa yang nanya? Iya. Ya, oke. Kalau KA itu semacam aplikasi yang lewat sosial media. Ya kayak robot. Kalau manusia itu kan bisa berinteraksi. Ya, saya langsung. Ya, saya juga. Itu kalau AI itu lewat aplikasi seperti robot dan sebagainya. Kalau manusia bisa berinteraksi langsung. Ya. Kalau yang lain gimana? Kalau KA itu yang buat kan dari manusia juga. Oh ya, terus? Berdasarkan buatan. Ya. Kalau AI atau KA itu buatan dari manusia juga ya. Ya. Manusia juga. Manusia juga diciptakan dari manusia juga ya. Iya. Dari Tuhan, dari Tuhan. Diciptakan dari manusia juga. Ya. Benar. Ya, tahu apa? Itu ada lagi. Ada lagi namanya? Ada. Ya, yang paling penting adalah KA. Apa bedanya KA sama manusia? KA itu tidak punya perasaan. Kalau manusia ya. Mungkin kalian buat tugas tuh. Nanti ke depan beberapa tahun ke depan kalian akan mengandalkan KA, yaitu apa misalnya contoh ini kayak gitu ya, ini lagi ya, tidak lagi. Nah itu kalian bisa gunakan, bisa kalian manfaatkan, cuma apa modifikasi lagi ya, jangan diterima sepenuhnya, ya cek dulu lagi. Karena itu datanya itu dari semua data yang masuk, ya. Jadi hasilnya bagaimana kita cek aja, ya. Semuanya juga apa? Ada ini KA-nya. Semua caranya, semua bidang menggunakan KA. Ya. Ingat dia punya perasaan. Emosi juga nggak ada. Ya. Masa ada? Ada KA emosinya? Ya? Ya robot. Tapi kan dibuat ya nggak melalui ini ya. Ada. Tapi yang paling penting itu manusia ya. Apa-apa kalau nanya itu tetap manusia juga ya. Jangan sampai lupa. Jadi sekarang ada canggih, ada KA, belakang juga menjadi manusia. Ya. Ya. Sekarang tugas kalian buat kelompok. Ya. Masing-masing kelompok berapa sekarang nilainya? Apanya? Berapa itu jumlahnya ya? Tidak masuk 3. Sudah 7 ya, ada 3, 4 atau 5 boleh ya. Sekarang sudah kelompok ya. Sekarang yang bawa HP yang ketua kelompok aja. Ya, ya. Udah? Sekarang silakan scan dulu ini. Atau catat boleh. Ya, kalian bisa scan atau catat. Nah, tugasnya adalah mengeksplorasi dan menggunakan alat KA untuk membuat gambar bangunan. Oke, saya maju boleh. Maju. Ya, kira boleh. Saya maju. Mereka bisa tiket, silakan maju. Sekarang buat
coba ini aja. Coba bolak-balik. Ya, lagi nggak ya? Udah? Sekarang kalian buat apa tulisannya? Coba dulu ya. Jangan dulu buat yang lainnya. Tugasnya dulu, jangan dulu TPA. Yang lainnya. Terus. Jangan dulu scroll yang lain. Kalian gambar bangunan apa misalnya? Kalian gunakan apa misalnya sini? Titik apa Gemini? Boleh gunakan. Nah, apa aplikasi yang digunakan apa? Maka langkahnya kepada kalian ya. Nanti di sana ada prompt. Maaf ya karena wifi-nya udah sampai di sini jadi kita lagi nanti. Nah, Bapak membuat contoh ini. Membuat contohnya. Sekarang isi prompt-nya apa? Ya, buat bangunan apa misalnya bangunan di apa gambar hotel di dekat pantai ya. Mana nanti apa hasilnya yang keluar? Ingat ya kelompoknya yang wakilnya pakai ya. Kalau kalian nggak isi rata-rata pengokasian, kemudian itu kalau ada hasilnya screenshot ya, tempelkan di Vishnu. Nah kesimpulannya bagaimana? Kalau ada apa misalnya kesimpulan, silakan. Ya, gambar bangunannya bebas. Ya, hotel, rumah sakit dekat dengan apa, pantai, kondisinya bagaimana. Ini karena wifi-nya nggak sampai sini, jadi Bapak sudah gini ya, mau buka ChatGPT ini. Silakan kalian sinkronnya sedetail mungkin. Ada apa pengawan yang kalian bilang. Ya, ya. Kalian pakai apa? Ya. Nah, sekarang kalian buat ininya, buat gambar apa? Gambar bangunan apa misalnya? Jelas. Ya, suasananya bagaimana, ramai apa tidak? Apa lagi cuacanya? Ya, kadang anginnya gimana malam? Ya kalau lagi itu gini aja, buat dulu gini nanti screenshotnya gini aja ya, nanti saya ke bapak ya. 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 Nah, gini aja. Nanti bawahnya nanti ya. Ya, gambar bangunan bebas. Ya. Gambar bangunan bebas. Terserah.
Ya, gimana hasilnya? Nah, di apa pakai Canva? Boleh Canva boleh. Nanti gimana cara langkah-langkahnya gimana? Boleh. Pakai ChatGPT Gemini boleh. Ya, nanti langkah-langkahnya kamu mana? Ya, ya. Karena kan ada promnya. Ya, silakan buat gininya. Gambar apa terserah. Gambar bangunan ya. Bangunan apa aja boleh. Suasananya bagaimana, dekat dengan apa. Ya. Ada di dalam ruangan enggak, di luar ruangan aja. Yang sudah silakan buka presentasi. Ya. Boleh, bila boleh. Terserah bangunannya apa ya. Di langitnya ada apa? Nanti apa yang keluar. Tapi usahakan jadikan ya. Ya di screenshot aja. Nanti kan baju ke depan begininya bapak sama teman-temannya ya. Jangan dulu WA yang lain ya. Fokus ke yang sudah silakan. Oh ya, udah tugas kelompok yang sebelumnya nanti belakangan kumpul ya. Ya, yang sudah silakan. Mana hasilnya? Nanti tahu bapak teman-teman. Aja ya. Tadi kelompok mana? Ya, silakan. Kan bacakan saja gininya ya, nama aplikasi kalanya apa, langkah-langkahnya gimana. Ya. Adik, di mana caranya gini? Saya kembali, saya kita apa? Saya kasih apa? Nah, jabarkan. Saya adik ini mengaplikasikan itu, mengoperasikan aplikasinya. Jabarkan ya. Jabarkan. Ya. Nanti masukkan nomornya apa? Ya. Ayo udah silakan. Waktu lagi sedikit ya. Setelah ini kayaknya satu kelompok aja dulu. Atau ada dua kelompok. Waktunya lagi 5 menit. Boleh. Nanti hasilnya gimana mau ya? Yang bisa membuat gambar bangunan ya gimana? Nanti warnanya bebas, warnanya bebas.
Nanti gimana mestinya ya? Yang penting langkah-langkahnya juga ya. Saya bukan jadi PT ya, itu gimana? Di Pro. Ya, satu dua apa dulu nanti lanjut ke hari Pak. Ya, semuanya ke depan satu kelompok dulu, satu orang yang ini bacakan ya. Siapa mau? Yang namanya dia ya. Ya, silakan. Ini ya. Silakan. Yang lain sambil mengerjakan ini juga ya. Jangan kena daya. Siapa yang mau berguna? Silakan yang lain silakan sambil begini ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya kenalkan nama saya Lutfi Satri dan teman-teman saya. Kenalkan nama saya Putri Sofian Putri dan teman saya. Perkenalkan nama saya Agus Pratama. Kenalkan nama saya Budi Sumandaya. Nah, kami dari kelompok 2 akan memberitahu aplikasi apa yang kami pakai dalam tugas. Aplikasi yang kita gunakan adalah GPT. Langkah-langkahnya pertama, install aplikasi GPT. Yang kedua, cari definisi langkah notifikasi tahunan dan caranya seperti berikan set ramalan tahunan sekolah yang ada di pedesaan. Maka ChatGPT akan memberikan sarannya dan hasilnya. Contohnya seperti gambaran ini sekolah ya. asli ya yang di pedesaan. Wah ya bagus ya gambarnya ya. Kayak gitu hasilnya ya. Dan kesimpulan? Ya. Kesimpulan yang kita dapat, KA berdasarkan kekuatan dapat membantu mempermudah tugas-tugas manusia dengan sangat cepat dan efisien. Itu saja. Ya. Silakan untuk. Tutup dengan selamat pagi. Sekolah yang ada di pedesaan. Kayak yang lain loh. Ada nggak selain sekolah? Kamu nanya. Kayak gitu ya. Apa yang kita kata nanti itu yang muncul. Ya. Ingat hati-hati kalau kalian menggunakan AI atau KA ya. Tetap menggunakan yang positif ya. Jangan yang hal-hal yang berbau negatif ya. Ada unsur apa? Jangan pakai kalau ada unsur pornografi, sara atau apa ya? Ini agama ya, jangan ya. Pokoknya yang untuk pembelajaran saja. Kalian kan sebagai siswa ya untuk pembelajaran. Ya, ada lagi yang mau? Mau lagi? Tadi berapa lama? Ya, silakan. Tadi kelompok apa? Nah, oke, silakan. Silakan kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kali Alfiani, teman saya. Kenalkan nama saya Kada Dada. Saya pada bulan ini 2015. Kenalkan nama saya Budi Adam Krishna, absen 3. Kenalkan nama saya Agus Pratama, absen 4. Silakan. Yang pertama, nama aplikasi KA yang digunakan adalah Google. Dan yang nomor 2 dibacakan oleh
Google. Yang kedua, pastikan HP bersih toka dan ketik di pencarian gambar bangunan hotel di perkotaan. Yang ketiga, hasil gambar tersebut dan sumber. Yang ketiga, hasil gambarnya. Ya, itu gambar kota ya. Ya, kota. Ya, bagus. Baik, kesimpulannya akan dibacakan oleh dari. Kesimpulannya adalah setelah menggunakan aplikasi KA, pekerjaan mudah selesai dan merupakan efisien pembelajaran. Oke, ya. Itu ya, nanti gambar kota ya. Dan bagus ya. Gunakan nomor 5. Untuk kelompok berikutnya, kelompok yang lain nanti minggu depan ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Bahwa KA bla bla bla. Yuk, sesuai dengan pikiran kalian aja. KA. Yang lain, ayo. Apa-apa, jangan salah. Yang lain. Ayo yang lain. Jangan salah. Bahwa KA itu seperti apa? Ada? Ada kesimpulan? Ada. Oke, ya, silakan. Ya mau? Oke. Kali. Itu dia. Kita gantian. Ya. Nah, itu artinya teknologi komputer yang dirancang agar bisa meniru cara berpikir manusia seperti memahami perintah, mengenali gambar atau suara, membuat teks, hingga menghasilkan gambar atau desain secara otomatis. Ya, berarti apa tadi sebenarnya menirukan manusia ya? Ya, manusia. Ada lagi apa? Ya, jadi kalau ya. Yuk yang lain. Apa mau? Yang lain. Kesimpulannya, kita belajar hari ini atau enggak ya? Tadi seperti tidak manusia ya. Ada lagi. Apakah KA punya pikiran? Emosi ya juga tidak ya. Nah, sekarang kita ice breaking. Silakan semua berdiri dulu. Berdiri. Bapak di sini sebagai manusia ya. Saya contoh. Silakan semua berdiri dan ke depan. Ya. Apa sekarang misalnya Bapak gunakan aplikasi TGP atau begini ya. Bapak kalian sebagai KA, sebagai ahlinya. Ya, AI. Kalau AI bahasa Indonesia, bahasa Indonesia AI ya. Ya. KA, kalau bahasa Indonesia KA juga. Bapak nanti kalian ya, kalian ikuti gerakan apa yang ini Bapak nanti ya. Misalnya Bapak memerintahkan menyervis rokok, bulu tangkis, lagi apa namanya ya? Cara menyervis kok yang baik bagaimana? Coba jalan kalian. 1, 2, 3. Nyervis. Ini mas. Ada dua. Ya. Mana? Ya. Ada yang begini. Kalau begini nyervis ya. Ada begini. Nanti yang pertama. Ya, nanti kan beda-beda ya. Ya. Gambarnya sama. Nah, itu nyemes, ini nyemes. Ya, yang tes ini ada yang gini, ada yang ini lebih ekstrim ya. Nah, sekarang Bapak ketik lagi ya. Menyapa teman yang baik bagaimana? Ada yang bilang hai, ada yang bilang tuh.
sekarang Bapak ketik bagaimana pose foto yang bagus. Nah, apa nih? Ini yang lagi viral. Oke, ya bagus. Ada yang mana ya? Yang sini beda. Setiap orang itu beda-beda. Silakan kalian duduk dulu. Terakhir perjalanan. Untuk yang kelompok yang belum nanti minggu depan kami tambah. Silakan duduk perjalanan. Nah,